Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pernyataan majemuk. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Andi Aisyah, 2 ada Mutiara Fifa, 3 Nabila Farida, dan saya sendiri Mutia Zahrani. Di sini kita akan membahas pernyataan terlebih dahulu. Pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar ataupun salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah atau mengandung pengertian relatif. Di dalam logika matematika terdapat 2 jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya, sedangkan pernyataan terbuka yaitu pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Contohnya, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Pernyataan tertutup yang bernilai benar. 4 dikali 6 sama dengan 20. Pernyataan tertutup yang bernilai salah. 5A ditambah 10 sama dengan 40. Pernyataan terbuka, karena harus dibuktikan kebenarannya. Jarak Jakarta-Bogor adalah dekat, bukan pernyataan karena dekat itu relatif. Ingkaran atau negasi. Ingkaran didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Berikut adalah tabel kebenaran ingkaran. Dari tabel tersebut, artinya, jika suatu pertanyaan P bernilai benar, maka ingkaran akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, semua murid lulus ujian. Tidak P, ada murid yang tidak lulus ujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Aisyah. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Pernyataan majemuk di dalam logika matematika terdiri dari disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Disjungsi, suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi, dan dilambangkan dengan P disjungsi Q. Berikut adalah tabel kebenaran disjungsi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Contohnya, Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah benar. Pernyataan Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa adalah salah. Sehingga pernyataan Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa bernilai benar. Konjungsi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q, yang disebut konjungsi, yang dilambangkan dengan P konjungsi Q. Berikut adalah tabel kebenaran konjungsi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Contoh, Budi sudah makan, belajar, dan makan. Misalkan, untuk dapat diizinkan bermain oleh ibu, Budi harus memenuhi kondisi di atas. Jika satu saja atau bahkan kedua pernyataan tersebut dilanggar, maka Budi tidak diizinkan untuk bermain. Implikasi. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi implikasi. Misalkan P, Q adalah pernyataan implikasi berikut. Dibaca, jika P, maka Q. Berikut adalah tabel kebenaran implikasi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Contoh, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar.
Namun, jika Budi sembuh namun dia tidak masuk sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu, bagaimana jika Budi belum sembuh? Perhatikan bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah. Jika dia sembuh, akibatnya jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak karena dia tidak melanggar janjinya. Biimplikasi. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q, yang disebut biimplikasi, yang dilambangkan dengan P biimplikasi Q. Berikut adalah tabel kebenaran biimplikasi. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contoh, ayah mendapat gaji dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja, dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapat gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak akan mendapatkan gaji. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.